Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Udah lama banget aku gak bikin video. Hari ini aku bakal balik lagi, dan hari ini aku bakal ceritain tentang istri kedua Raja Henry ke-8 yang sangat fenomenal, siapa lagi kalau bukan Anne Boleyn. Anne Boleyn ini banyak banget ceritanya, tapi biarkan aku bercerita dengan versiku. Selamat mendengarkan teman-teman. Jadi sebelum kita bahas tentang Anne, kita kenalan dulu sama keluarganya. Anne Boleyn lahir sekitar tahun 1501, anak dari Thomas Boleyn, seorang diplomat yang cukup ambisius, dan Lady Elizabeth Howard. Anne punya kakak perempuan namanya Mary Boleyn. Nah, Mary ini sempat jadi selir raja juga ya. Sebelum Anne masuk ke dalam kehidupan Henry ke-8, kakaknya duluan nih yang jadi cem-cemannya Henry ke-8. Katanya sih hubungan Mary dan Henry ke-8 bahkan punya 2 orang anak. Tapi Mary nggak pernah dapat status resmi sebagai ratu, dan anak-anaknya itu tentu saja tidak pernah diakui. Dia ini lebih memilih hidup tenang akhirnya dan menikah sama bangsawan kecil yaitu William Carey. Nah, beda nih sama Mary, Anne punya ambisi yang jauh lebih besar. Sejak kecil, Anne dikirim ke Prancis buat belajar di istana Ratu Claude. Di sana, dia belajar banyak hal, mulai dari seni, politik, sampai dengan cara memikat hati seseorang. Anne tumbuh jadi wanita yang cerdas, anggun, dan penuh percaya diri. Dia juga fasih berbahasa Prancis dan terkenal sebagai wanita yang sangat menarik. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama Raja Henry ke-8, yaitu suaminya Anne. Henry ini adalah Raja Inggris yang terkenal banget. Dikenal karena kecerdasannya dan hasratnya akan kekuasaan. Dia menikah dengan Catherine of Aragon, putri Raja Henry Ferdinand, dan Ratu Isabella dari Spanyol. Pernikahan mereka nggak bahagia karena Catherine gagal ngasih Henry seorang putra mahkota. Mereka cuma punya anak satu, anak perempuan, yaitu Mary. Hal ini tuh bikin Henry frustasi banget karena dia percaya bahwa cuma seorang putra yang bisa menjamin kelangsungan sebuah dinasti. Nah, terus disinilah Anne Boleyn masuk ke dalam cerita. Pas Anne balik ke Inggris tahun 1522, dia langsung menarik perhatian Raja Henry ke-8. Raja yang udah menikah ini terpesona banget sama kecerdasan dan kecantikannya Anne. Tapi Anne gak kayak wanita yang biasa, dia nolak untuk jadi sekedar selir kayak yang sudah dilakukan sebelumnya oleh saudara perempuannya. Anne punya ambisi yang lebih besar. Dia pingin jadi ratu. Buat nikah sama Anne, Henry harus menceraikan Catherine of Aragon. Tapi gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus menolak perceraian ini tentunya, karena memang di gereja Katolik itu tidak mengenal yang namanya perceraian. Hal ini tuh bikin konflik besar yang akhirnya menyebabkan reformasi Inggris. Henry pisahin gereja Inggris dari otoritas Paus dan mendirikan gereja Anglikan dengan dirinya sebagai kepala gereja. Akhirnya tahun 1533, Anne menikah sama Henry dan dinobatkan sebagai Ratu Inggris. Pada akhirnya Anne melahirkan seorang putri, yaitu Elizabeth, tahun 1533. Meskipun Elizabeth kelak menjadi salah satu ratu terbesar di Inggris, Henry tuh kecewa banget sama Anne karena nggak bisa ngasih dia putra mahkota. Tekanan buat ngelahirin seorang putra mahkota semakin besar, dan Anne beberapa kali keguguran, termasuk tahun 1536 pas dia keguguran seorang bayi laki-laki. Kegagalan Anne untuk ngasih Henry seorang putra mahkota ini bikin Henry mulai kehilangan kesabaran. Musuh-musuh Anne termasuk Thomas Cromwell memanfaatkan kesempatan ini buat menjatuhkan Anne. Tahun 1536, Anne dituduh selingkuh dan incest sama saudaranya sendiri, yaitu George Boleyn, bahkan sampai dituduh pakai sihir atau pakai guna-guna untuk menaklukkan raja. Nah, tuduhan-tuduhan ini hampir pasti palsu, tapi Anne gak punya kesempatan buat membela diri. Dia diadili dan dinyatakan bersalah. Tanggal 19 Mei 1536, Anne Boleyn dieksekusi di Menara London. Dia jadi Ratu Inggris pertama yang dihukum mati sebelum dieksekusi.
Anne kasih pidato singkat di mana dia memuji Raja Henry ke-8 dan berharap Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Diduga Anne melakukan ini adalah karena untuk melindungi saudara-saudaranya dan orang tuanya ketika dia harus meninggal. Algojo khusus didatangkan dari Prancis, namanya Jean Rembaud, pakai pedang buat penggal kepala Anne. Pemilihan pedang ini sebetulnya gak biasa ya, biasanya itu adalah kapak. Itu sebetulnya adalah tanda penghormatan terakhir buat seorang ratu dari Raja Henry ke-8. Anne memilih berlutut bukan berbaring dan ia memejamkan mata sambil berdoa sebelum Algojo mengerjakan tugasnya. Setelah dieksekusi, mayat Anne Boleyn dikubur secara sederhana di gereja kecil St. Peter at Vinsula yang ada di komplek Menara London. Nggak ada upacara besar atau nisan yang megah buatnya. Mayatnya dikubur bareng para tahanan lain yang dieksekusi di Menara London. Baru pada abad ke-19, makamnya ditemukan lagi dan dikasih tanda penghormatan. Sekarang Anne Boleyn dikenang sebagai salah satu tokoh paling tragis dalam sejarah Inggris. Nah, apakah Henry ke-8 sedih ketika memenggal kepala Anne? Kayaknya enggak ya. Henry sudah total melupakan Anne, dia berusaha menghilangkan jejak Anne, bahkan lukisan-lukisan Anne, dan pada waktu proses hukuman Anne Boleyn, Henry sudah langsung jatuh cinta dan kepincut sama Jane Seymour, dan dia udah gak peduli lagi tuh sama si Anne. Nanti kita bakal cerita tentang Jane Seymour ya. Nah, Anne Boleyn ini mungkin adalah seorang ratu yang sangat tragis, tapi sebenarnya namanya tetap abadi, bahkan banyak banget yang ngefans sama Anne Boleyn. Karena dia ini adalah simbol keberanian, kecerdasan, dan harga diri. Kisahnya ngajarin kita bahwa bahkan di balik mahkota yang berkilau ada air mata dan pengorbanan. Dan melalui putrinya Elizabeth I, Anne membuktikan bahwa warisan terbesar sebetulnya bukanlah kekuasaan tetapi keteguhan hati. Elizabeth I, yaitu anak dari Anne Boleyn dan Henry ke-8, akhirnya bisa memerintah Inggris selama 45 tahun. Pemerintahan Ratu Elizabeth I dikenal sebagai zaman keemasan Inggris. What do you think guys? Jadi Anne itu ditinggalkan karena gak bisa menghasilkan anak laki-laki, tapi justru anak perempuannya lah yang berhasil memerintah Inggris selama 45 tahun. Wow, salah satu peninggalan Anne itu yang paling dikenal adalah pemisahan antara Inggris dengan Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Anglikan. Itu sih yang paling kelihatan banget ya. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar. Aku mungkin bakal rajin balik lagi untuk bikin video. See you in my next video. Makasih banget yang sudah lihat sampai selesai. Thank you very much.